Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Afiqina Arasi, sebagai anggota dari Divisi Program PR. Kali ini saya akan menjadi pembawa acara atau moderator di acara mobile kita pada hari ini yang berjudul Pernikahan Dini. Nah, di sini kita sudah berada dengan penyampaian materi kita atau tamu kita, yaitu Asyaful Razik Hermawan. Silakan perkenalkan nama. Oke, terima kasih kepada moderator ya. Kenalkan nama gua Asyaful Razik Hermawan. Gua adalah anggota PR dari divisi KIE. Ya, sekian dari saya ya. Itu aja sih. Baiklah. Jadi di sini kita akan membahas pernikahan dini di acara mobile ini. Nah, seperti yang kita ketahui kan teman-teman, pernikahan dini itu merupakan suatu perilaku yang tidak dibolehkan dalam agama maupun dalam hukum. Pernikahan dini itu kan merupakan suatu perilaku yang melakukan suatu hubungan atau pernikahan di bawah usia batas maksimal secara hukum. Jadi kali ini kita akan bertanya kepada Razik. Menurut Razik, apakah pernikahan dini ini ada dampaknya dengan diri kita? Oke, dampak pada diri kita ya kita sebagai remaja tuh ya pastilah ya, apalagi pelakunya ini yang lebih berpengaruh tuh biasanya perempuan, karena perempuan kalau udah menikah itu ya biasanya mereka masa depan mereka tuh udah terkunci ya. Belum lagi mereka jadi seorang ibu kan pasti mereka biasanya di rumah namun anak. Nah, masalahnya ini sekarang pada mereka itu pernikahan dini itu kan udah jelas itu di bawah umur yang ditentukan. Nah, masalahnya mereka tuh belum punya mental yang cukup dan juga pengetahuan yang cukup, dan nanti bakal sampai ke KDRT. Katanya ke KDRT nggak hanya hanya laki-laki yang ke suami ke istrinya, tapi bahkan ke anak pun juga bisa. Ya udah banyak yang mengalami hal seperti itu, bahkan di teman sekitar kita mungkin ada beberapa dari ya, kurang lebih gitu. Jadi memang ada dampak pada diri kita. Ya betul. Nah, sebelum itu kita juga belum tahu jadi pernikahan dini itu apa sih? Oke. Jadi ya untuk sederhananya pernikahan dini itu gimana ya? Itu pernikahan yang dilakukan pada umur yang masih muda banget, yang seharusnya itu pada waktu itu kita masih masa-masa belajar, masa-masa senang-senang lah, masa-masa kita mencari lebih banyak ilmu lebih dahulu dan pengalaman dibanding kita saat ini. Karena pernikahan itu juga terjadi awalnya tuh akarnya itu ya seperti dan pacaran gitu kan. Tapi bukan berarti kita bukan berarti itu jadi masalah utamanya. Yang masalah utamanya juga ya rumah pacaran itu juga nafsu gitu dikontrol. Makanya kadang orang bilang nggak usah pacaran aja gitu loh, fokus ke yang ke depannya. Makanya kita lihat aja dulu orang pacaran itu gimana ya. Sekarang itu lebih, kalau dulu kan biasanya kan gini loh, dulu tuh biasanya orang tuh pada malu-malu gitu kan ya, kerja cowok ini orang kita. Sekarang itu mau cowok itu bahkan mereka nempel banget gitu, udah kayak orang nikah aja gitu. Tapi itu lah jadi penyebabnya. Jadi penyebab pernikahan ini itu di awal mulai dari pacaran. Ya, pacaran. salah satunya pacaran. Satunya pacaran. Jalan. Jadi apakah ada solusi bagi kita? Kan Indonesia ini juga masuk ke dalam kategori negara yang banyak melakukan pernikahan dini menurut data yang telah dianalisis. Apakah menurut Razik ada solusi terbaik untuk mengatasi ini? Untuk solusi ya gimana ya? Yang pertama tuh pasti pengaruh lingkungan bagi orang tua. Orang tua tuh setidaknya minimal berilah pengetahuan tentang edukasi cara edukasi agama paling utama gitu. Karena gimana ya? Moral juga penting. Karena kalau anak itu nggak dikontrol oleh moral dan norma, itu nanti bakal lewat. Kayak gimana ya, norma itu kayak sebatas dinding gitu. Jadi lu nggak bisa seenak lu aja.
enak juga dulu aja. Dan juga alasannya itu dilarang nikah dini itu kalau nih cewek nih, kalau cewek itu hamil, tubuhnya itu kan masih masa pertumbuhan ya, maka nanti berebut ininya sama anak, nanti bakal lanjut ke anak itu, nanti risikonya berat badannya rendah gitu pada lahir, nanti kena lanjut ke stunting gitu. Nah, stunting. iya, lanjut ke stunting. Pada akhirnya ya juga ke kesehatan anak itu juga. Dan juga ya untuk apanya, kalau udah kejadian, berarti kan ini udah apa ya, solusi untuk yang udah kejadian. Kalau udah kejadian ya apalah apa namanya, didampingi mereka itu secara hukum gitu kan, atau secara apalah, secara psikologis atau karena mereka tuh kan masih apa ya, masih terlalu muda ya. Itu kan kita masih bincang juga emosi kita, dia agak mungkin gitu. Sosialisasi juga penting, karena nggak harus lewat dari orang tua aja, karena dari tertentu atau apa namanya, kumpulan tertentu gitu kan. Dan juga pentingnya kesadaran pemerintah, apa namanya, kesadaran kita tuh ngejalanin belajar 12 tahun lu nggak bisa aja kayak bilang gue pengen cepat nikah karena gue pengen atas gitu atau sejahtera tuh bisa cepat itu, nggak bisa. Kenapa pemerintah mewajibkan lu belajar? Karena ya gimana ya, lu sebagai itu anaknya itu, lu nanti bakal nggak berkaya itu biar lu sejahtera, nggak asal nikah gitu. Dan juga nikah tuh nggak semudah yang lu bayangkan gitu. Lu nikah berarti ya beban lu tambah, maksud maaf aja gue bilang itu, beban lu tambah. Lu lagi lu kalau punya anak itu, kalau lu salah itu ya bukan secara agama aja lu bakal dipertanggungjawabkan, secara hukum lu juga dipertanggungjawabkan. Tapi kenapa kadang banyak anak-anak sekolah ini yang pacaran? Tapi dia bilang kalau pacaran itu banyak manfaatnya, seperti bisa mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Tapi walaupun sudah kita ceramai berkali-kali, kita ingatkan, mereka tetap saja pacaran. Ya, itu apa solusinya? Ya kalau itu lewat dari sana ya udah gue bilang dari awal, itu pentingnya mereka tuh diajar agama juga. Dan juga itu alasannya mereka kayak gitu tuh, kita lihat dulu ya, mereka tuh biasanya yang pacaran gitu tuh mungkin kurang kasih sayang dari orang tua. Misalnya kalau dari perempuan, si cewek itu biasanya dari ayahnya mungkin cuek, ayahnya mungkin ada kasar, ayahnya mungkin nggak pernah muji apresiasi. Biasanya setahu gue ya, dari temen gue yang pernah ya nggak terlalu KDRT sih, yang nggak terlalu kenal juga, tapi biasanya mereka dari satu tuh karena kayak mereka tuh nggak dianggap apa gitu, mereka kekurangan kasih sayang ini nggak bisa lo anggap sepele aja gitu loh. Bahkan laki-laki nggak bisa. Ibu kalau lu kalau ibu itu nggak nggak memberikan misalnya ajaran yang cukup untuk anak pada saat kecil juga, itu bakal berdampak pada masa-masa nanti dia SMA atau udah mau tumbuh dan berkembang di dewasa. Jadi memang saran yang itu memperbanyak kasih sayang pada orang tua. Ya bukan kayak orang tua, kayak hubungan antara anak dan orang tua tuh harus didekatkan gitu loh, nggak bisa dan juga pemahaman agama mungkin perlu ya, gue udah bilang dari agama perlu. Atau ya sama juga kalau emang bisa jaga nafsu ya silakan, kalau nggak bisa mending jangan. Intinya berkuat iman. Ya berkuat iman ya. Berkuat iman. Banyak ibadah. Jadi kan selain dampak dari diri sendiri akibat pernikahan dini ini kan, apakah ada dampak lain, terutama dampak bagi kesehatan kita sendiri di pernikahan dini ini? Biasanya kalau untuk secara untuk ceweknya ya itu kanker pada leher rahimnya, dan yang kedua itu juga risiko tingginya tuh prematur ya, udah seperti yang dibilang dari awal juga kan. Dan untuk secara psikologis itu mungkin ada banyak ya. Pertama itu yang pasti putus sekolah, lu nggak bisa lagi. Udah lihat kan bisa lihat aja dari berita atau gimana, atau mungkin cuma sekitaran kalian itu banyak yang
yang udah ketahuan itu mereka nggak bisa lagi melanjutkan sekolah karena ya ini bakal mengganggu banget dan merusak nama baik sekolah juga. Yang kedua pasti KDRT nanti karena mereka tuh masih gimana ya, masih awam, masih kayak naif gitu kan, jadi kayak mereka tuh bisa aja untuk hal sepele itu mereka tuh bisa marah tuh karena mereka juga depresi karena apa namanya, ekonomi nggak tercukupi juga ya. Jadi kadang mungkin itu kadang gitu karena nggak apa namanya, ada permasalahan ya karena mereka belum siap. Nah juga nanti cerai gitu kan, kalau cerai pasti apa dong, udah lalu maling sekolah, udah maling lingkungan, maling orang tua, KDRT, tengkar nggak ada bagiannya, itu juga cerai akhirnya. Ya ini dampak terburuknya sih cerai gitu. Memang ada yang sampai sekarang tuh masih bertahan, cuma yang bertahan itu biasanya yang gue lihat itu mereka tuh nggak terlalu gitu, nggak terlalu harmonis. Emang mungkin ada ya harmonis kalau mereka emang menyadari kesalahan mereka dan mau perbaiki. Cuma yang biasanya ini yang gue temuin tuh mereka tuh gimana ya, mereka tuh kayak suaminya tuh kadang ada yang peduli atau istrinya tuh peduli jauh-jauh kerja atau anaknya biarin aja gitu. Kurang lebih gitu lah sering buat mereka. Jadi juga ada dampak psikologis, juga dampak kesehatan kita, juga macam-macam dampak kesehatan. Nah, jadi memang bagi teman-teman ini pernikahan dini ini tidak diwajarkan untuk dilakukan. Lebih baik kalian mempersiapkan masa-masa sekolah, masa-masa sekolah dengan cara belajar, menuntut ilmu, apa segalanya itu. Ya kurang lebih jalannya ya untuk kita sebagai anak muda, kita juga bakal jadi penerus bangsa. Nah itu sebab itu kalian jangan memperturutkan, ya boleh kalian menikmati masa muda tapi asalkan tahu batasannya, karena ya kalau udah melewati batas itu bakal efeknya kalian juga. Ya saran dari teman kita itu benar, belajar nambah relasi enggak, itu juga mau manfaat pada kita semua nanti pada akhirnya. Dan nanti untuk lo juga ya laki-laki itu lo bakal apa ya, kalau lu udah mapan lu nggak perlu lagi bikin cewek atau apalah pokoknya, nanti bakal datang juga, apalagi pada usia umur 30 tahun itu pada saat lu lagi apa tuh, lagi overpowernya. Jadi gitu. Mending kita membagian orang tua daripada mencari pasangan, karena pasangan itu juga sudah ditentukan oleh Allah. Nah ya, betul, di tangan Tuhan. Betul. Nah, iya. Ada beberapa konsep. Mungkin ada. Saya mau kata yang gue ingat, resiko kematian bayi yang lahir dari ibu di bawah di bawah umur itu biasanya 1,5 itu lebih besar daripada dalam 28 kelahiran pertama kalau digugur ya. Anak yang menikah pada umur 18 tahun tuh ya udah jelas 6 kali lebih berisiko putus sekolah karena perubahan fisik tidak nampak. Dalam ya juga yang ketiga itu juga gue ketemu kalau keluarga berpenghasilan rendah itu kemungkinan anak yang pernikahan itu jauh lebih lebih terjadi gitu, karena ya alasannya ya mengurangi beban ekonomi. Angka pernikahan ada loh, faktanya aja itu di kota itu lebih sedikit dan lebih banyak kan di desa itu 1,5 lebih tinggi daripada kota. Dan juga yang paling mirisnya, yang paling menakutkannya itu ya pernikahan anak itu menyebabkan anjloknya pertumbuhan ekonomi ya, atau secara bahasanya 1% GDP atau secara pendapatan nasional satu negara itu turun gitu. Baik, contohnya pada tahun 2014 di Indonesia itu. Jadi seperti itulah teman-teman mengenai pernikahan dini yang sudah dipaparkan oleh pemateri kita Razik. Jadi saran buat teman-teman, bagi yang belum melakukan aksi pernikahan dini ini lebih baik menjaga itu dengan cara memperkuat iman kita. Lebih baik kalian semua itu memperkuat iman kalian daripada mencari-cari hal-hal yang tidak dimungkinkan. Oke, tadi ada yang ketinggalan nih. Jadi besok kita akan kedatangan tamu spesial yang akan mengisi acara mobile kita. Kira-kira tamunya siapa ya?
Baiklah, saya akan kasih clue-nya. Itu orang ini merupakan orangnya berasal dari Genwe, Kabupaten Pesisir Selatan. Kira-kira siapa ya? Nanti kita akan saksikan di acara Mobile berikutnya. See you. Nah.